Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Hendrawan Pratama Putra, NIM D101116170, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, jurusan Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar outline saya yang mengangkat judul Penataan Bundaran Transmart Akibat Pengembangan Kawasan Terpadu BRCM Kuburaya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tim dosen yang bersedia menyediakan waktu untuk menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Elsa Trimukti selaku dosen pembimbing utama, Pak Rudi Sugiono Suyono selaku dosen pembimbing kedua, kemudian Pak Slamet Widodo selaku dosen penguji utama, dan Pak Komala Irwan selaku dosen penguji kedua. Penataan Bundaran Transmart Akibat Pengembangan Kawasan Terpadu BRCM Kuburaya. Pada penulisan kali ini terbagi menjadi 3 bab. Bab 1 yang berisikan pendahuluan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka yang berisikan umum, jenis persimpangan, pengaturan simpang, bagian jalinan, konsep dasar bundaran, metode perhitungan, pemodelan perencanaan transportasi, dan VISIM. Kemudian pada bab 3 yaitu metodologi penelitian yang berisikan lokasi penelitian, metode pengumpulan data, metode penelitian, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir yaitu diagram alir penelitian. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Permasalahan yang sering terjadi pada simpang yaitu kemacetan, tundaan, serta polusi udara dan suara. Hal tersebut sering terjadi di beberapa kota besar di Indonesia. Kemacetan merupakan masalah utama yang paling sering dirasakan oleh para pengguna jalan dan dapat menjadi faktor timbulnya masalah-masalah lain. Dewasa ini, daerah Provinsi Kalimantan Barat yang perkembangan wilayahnya sangat pesat yaitu Kabupaten Kuburaya. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu banyaknya bangunan-bangunan baru yang dijadikan kawasan perkantoran, dibangunnya beberapa perumahan rakyat, dan dibangunnya tempat-tempat wisata dan rekreasi pada daerah Kabupaten Kuburaya. Salah satu objek yang terlihat berpengaruh yaitu setelah dibangunnya Transmart Kuburaya. Transmart Kuburaya merupakan bagian dari Bumiraya City Mall yang direncanakan akan dibangun di kawasan tersebut. Seperti yang diketahui, Transmart Kuburaya merupakan salah satu bagian dari Bumiraya City Mall yang akan dibangun, namun sudah sangat berpengaruh pada kepadatan penduduk di daerah tersebut. Wilayah yang akan dibangun Bumiraya City Mall merupakan ruas jalan yang terbilang penting bagi kelangsungan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat. Kawasan terpadu Bumiraya City Mall merupakan kawasan yang sedang dikembangkan oleh salah satu perusahaan yang melakukan ekspansi bisnis besar-besaran di bidang properti dan retail, yaitu Bumiraya Utama Group. Setelah sukses membangun Transmart, perusahaan ini akan membangun dan mengembangkan beberapa bangunan lain seperti ruko, apartemen, dan bangunan lain yang dapat membangkitkan pergerakan lalu lintas. Dengan adanya perubahan tata guna lahan tersebut, tentu saja sangat berpengaruh terhadap lalu lintas di sekitar kawasan. Maka dari itu, kinerja Bundaran Transmart Kuburaya harus diperhatikan efisiensinya dan dikaji lebih lanjut kinerjanya karena dapat mempengaruhi kegiatan penduduk dari kemacetan dan ditemukan solusinya. Perumusan masalah. 1. Untuk mengetahui pengaruh pembangunan Bumiraya City Mall terhadap kinerja lalu lintas di Bundaran Transmart Kuburaya. 2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja lalu lintas di Bundaran Transmart Kuburaya. 3. Untuk menemukan solusi penataan Bundaran Transmart akibat pembangunan Bumiraya City Mall. Kemudian tujuan penelitian. 1. Mengetahui seberapa besar pengaruh pembangunan Bumiraya City Mall terhadap kinerja lalu lintas di Bundaran Transmart Kuburaya. 2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja lalu lintas di Bundaran Transmart Kuburaya. 3. Mendapatkan solusi penataan yang tepat terhadap Bundaran Transmart akibat pembangunan Bumiraya City Mall. Pembatasan masalah. 1. Kondisi arus lalu lintas yang akan diambil selama 3 hari. 2. Perhitungan perencanaan menggunakan data hasil proyeksi 5 tahun. 3. Sesuai standar cara perhitungan kapasitas lalu lintas yang ada di Indonesia, yaitu Manual Kapasitas Jalan Indonesia atau MKJI tahun 1997
dan Perencanaan Bundaran untuk Persimpangan Sebidang tahun 2004. 4. Kendaraan yang diamati yaitu kendaraan ringan, kendaraan berat, sepeda motor, dan kendaraan beroda yang menggunakan tenaga, termasuk angkutan umum. 5. Tidak menghitung struktur dan biaya. 6. Tidak memperhatikan atau memperhitungkan pembebasan lahan. 7. Penelitian hanya dilakukan dengan mengambil data lokasi di simpang sekitar wilayah Bundaran Transmart yaitu Jalan Ahmad Yani 2, Jalan Arteri Spadio, dan Jalan Mayor Alianyang. Bab 2. Tinjauan pustaka. Pengertian umum. Persimpangan merupakan bagian penting yang menghubungkan antar ruas jalan. Pada persimpangan, pengemudi dapat menentukan untuk belok, jalan terus, atau berpindah jalan. Persimpangan jalan dapat didefinisikan sebagai daerah umum di mana dua jalan atau lebih bergabung atau bersimpangan, termasuk jalan dan fasilitas tepi jalan untuk pergerakan lalu lintas di dalamnya. Jenis persimpangan yaitu terbagi dua, yaitu simpang sebidang dan simpang tak sebidang. Simpang sebidang pada satu bidang datar dan simpang tak sebidang berpotongan melalui atas atau bawah. Simpang sebidang terbagi menjadi tiga, yaitu simpang tak bersinyal, simpang bersinyal, dan bundaran. Bagian jalinan. Bagian jalinan dibagi menjadi dua tipe utama, yaitu bagian jalinan tunggal dan bagian jalinan bundaran. Di sini sudah ada gambar bagian jalinan tunggal dan bagian jalinan bundaran dengan keterangan W1 yaitu lebar pendekat 1 yang akan masuk ke bagian jalinan. W2 lebar pendekat 2 yang akan masuk ke bagian jalinan. LW adalah panjang jalinan, WW adalah lebar jalinan. Di mana arus lalu lintas tersebut akan terjadinya gerakan menyatu, marging, kemudian gerakan memotong, crossing, dan gerakan menyebar, diverging. Seperti gambar nih. Kemudian konsep dasar bundaran. Menurut Pedoman Perencanaan Bundaran untuk Persimpangan Sebidang, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, bundaran adalah persimpangan yang dilengkapi lajur lingkar dan mempunyai desain spesifikasi dan dilengkapi perlengkapan lalu lintas. Tujuan utama dari analisis kapasitas suatu jalan adalah untuk memperkirakan jumlah lalu lintas maksimum yang mampu dilayani oleh ruas jalan tersebut. Analisis kapasitas sendiri merupakan suatu rangkaian prosedur yang dipakai untuk memperkirakan kemampuan daya tampung suatu ruas jalan terhadap arus lalu lintas dalam suatu batasan kondisi operasional tertentu. Analisis ini dapat diterapkan pada fasilitas jalan yang sudah ada untuk tujuan pengembangan. Elemen bundaran. Secara fisik, bundaran terdiri atas pulau bundaran, jalur lingkar, lindasan truk atau upron, pulau pemisah, lengan pendekat, lajur masuk, lajur keluar, radius masuk, radius keluar. Ini keterangan gambar elemen bundaran dengan 3 lengan, elemen bundaran dengan 4 lengan, elemen bundaran dengan 5 lengan. Tipe bundaran. Ada beberapa bentuk bundaran yang biasa digunakan dalam pengendalian persimpangan. Tipe bundaran dapat dilihat dari tabel berikut ini. Kemudian metode perhitungan. Kapasitas. Kapasitas total bagian jalinan bundaran adalah hasil perkalian antara kapasitas dasar, yaitu kapasitas pada kondisi tertentu, dan faktor penyesuaian, dengan memperhitungkan pengaruh kondisi lapangan sesungguhnya terhadap kapasitas. Model kapasitas dapat dilihat pada persamaan berikut ini, dengan keterangan WE merupakan lebar masuk rata-rata, yaitu dengan rumus ini, setengah W1 plus W2. WW merupakan lebar jalinan, LW merupakan panjang jalinan, PW merupakan rasio jalinan, QW merupakan arus menjalin, QTOT yaitu arus total, FCS yaitu faktor penyesuaian ukuran kota, FRSU yaitu faktor penyesuaian tipe lingkungan. 2. Derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan adalah rasio arus lalu lintas terhadap kapasitas. Digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan tingkat kinerja ruas jalan dan segmen jalan. Nilai derajat kejenuhan menunjukkan apakah segmen jalan tersebut mempunyai masalah kapasitas atau tidak. Derajat kejenuhan dihitung dengan menggunakan arus dan kapasitas diantarkan dalam SMP per jam. Derajat kejenuhan digunakan untuk analisa perilaku lalu lintas berupa kecepatan. Menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia tahun 1997, derajat kejenuhan bagian jalinan dapat dihitung dengan persamaan berikut, dengan keterangan Q SMP merupakan arus total kendaraan dan C yaitu kapasitas. Catatan, jika nilai DS lebih kurang dari 0,75,
maka jalan tersebut masih layak. Tetapi jika lebih besar dari 0,75, maka perlu dilakukan penanganan pada jalan tersebut untuk mengurangi kepadatan. Kemudian ketundaan. Menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia tahun 1997, tundaan pada bagian jalinan dapat terjadi karena dua sebab, yaitu 1. Tundaan lalu lintas akibat interaksi lalu lintas dengan gerakan lain dalam persimpangan. 2. Tundaan geometrik akibat perlambatan dan percepatan lalu lintas. Tundaan lalu lintas bagian jalinan atau DT adalah tundaan rata-rata lalu lintas per kendaraan yang masuk ke bagian jalinan. Tundaan lalu lintas ditentukan dari hubungan antara tundaan lalu lintas dan derajat kejenuhan. Tundaan rata-rata bagian jalinan dan tundaan geometrik pada bagian jalinan dapat dihitung dengan persamaan berikut. Dengan keterangan D merupakan tundaan rata-rata bagian jalinan, DT yaitu tundaan lalu lintas rata-rata bagian jalinan, DG yaitu tundaan geometrik rata-rata bagian jalinan. Tundaan lalu lintas bundaran adalah tundaan rata-rata per kendaraan yang masuk ke dalam bundaran. Dapat dihitung dengan persamaan berikut. Dengan keterangan I merupakan bagian jalinan I dalam satu bundaran, N merupakan jumlah bagian jalinan dalam bundaran, QI merupakan arus total pada bagian jalinan I, DTI yaitu tundaan lalu lintas rata-rata pada bagian jalinan I, Q masuk merupakan jumlah arus yang masuk pada bundaran. Tundaan bundaran DR adalah tundaan lalu lintas rata-rata per kendaraan masuk bundaran dan dapat dihitung dengan persamaan MKJI berikut ini, yaitu DR sama dengan DTR plus 4. Pada perhitungan ini adalah menambahkan tundaan geometrik rata-rata yaitu 4 detik per SMP pada tundaan lalu lintas. Jika besar tundaan yang dihasilkan lebih kecil dari 10 detik, maka bundaran ini tidak terjadi tundaan. Kemudian 4. Peluang antrian. Peluang antrian dihitung dari hubungan empiris antara peluang antrian dengan derajat kejenuhan. Grafik 2.6 MKJI 1997. Peluang antrian pada bundaran dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Dengan keterangan QPI sama dengan yaitu peluang antrian jalinan, QPR yaitu peluang antrian bundaran, N yaitu jumlah bagian jalinan dalam bundaran. Kemudian perhitungan lalu lintas harian rata-rata tahunan. Perhitungan lalu lintas mingguan rata-rata. Dari jumlah lalu lintas selama 16 jam per hari dalam satu minggu yang dikalikan dengan faktor koreksi 93%, maka akan dapat ditentukan lalu lintas mingguan rata-rata, LMR. Kemudian perhitungan lalu lintas harian rata-rata tahunan. Dengan mengetahui lalu lintas bulanan rata-rata, dapat dihitung arus lalu lintas tahunan rata-rata. Apabila LBR suatu kawasan atau area tidak diketahui, maka dapat digunakan data LBR sebagai persentase lalu lintas bulanan setahun seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Dari LMR yang didapat sebelumnya, kemudian kita lakukan dengan faktor persentase lalu lintas tahunan rata-rata LTR sebagai lalu lintas harian rata-rata dalam tahun yang bersangkutan. Kemudian yang keenam, perhitungan proyeksi lalu lintas harian rata-rata tahunan. Untuk memproyeksi lalu lintas harian rata-rata pada tahun yang akan ditinjau, digunakan rumus bunga majemuk sebagai berikut. Yang dengan keterangan LHRTN yaitu lalu lintas harian rata-rata tahun yang akan ditinjau. Kemudian LHRTO 0 yaitu lalu lintas harian rata-rata pada saat sekarang. I yaitu angka pertumbuhan lalu lintas. N yaitu jangka waktu tinjauan dalam tahun. Kemudian 7. Perhitungan proyeksi jumlah penduduk. Untuk memproyeksikan jumlah penduduk digunakan rumus bunga majemuk sebagai berikut. Dengan keterangan PN yaitu jumlah penduduk pada tahun yang ditinjau, P0 yaitu jumlah penduduk pada saat sekarang, R yaitu angka pertumbuhan penduduk, dan N yaitu jangka waktu tinjauan dalam tahun. Kemudian pemodelan perencanaan transportasi. Model merupakan cerminan dan penyederhanaan realita untuk tujuan tertentu, seperti memberikan penjelasan, pengertian, serta peramalan. Konsep perencanaan transportasi yang paling populer yaitu model perencanaan transportasi 4 tahap. Model perencanaan ini merupakan gabungan dari beberapa seri submodel yang masing-masing harus dilakukan secara terpisah dan berurutan. Yang pertama, model bangkitan pergerakan atau trip generation. Bangkitan pergerakan adalah tahapan pemodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan dan jumlah pergerakan yang tertarik ke suatu tata guna lahan atau zona. Bangkitan lalu lintas ini mencakup lalu lintas yang meninggalkan suatu lokasi dan lalu lintas yang menuju atau tiba ke suatu lokasi.
Hasil keluaran dari perhitungan bangkitan dan tarikan lalu lintas berupa jumlah kendaraan, orang, atau angkutan barang per satuan waktu, misalnya kendaraan per jam. Jika dapat dengan mudah menghitung jumlah orang atau kendaraan yang masuk atau keluar dari suatu luas tanah tertentu dalam satu hari atau 1 jam untuk mendapatkan bangkitan dan tarikan pergerakan. Kemudian 2, model distribusi perjalanan atau trip distribution. Distribusi perjalanan merupakan bagian proses perencanaan transportasi yang berhubungan dengan sejumlah asal perjalanan yang ada untuk tiap zona dan dari wilayah yang diamati dengan sejumlah tujuan perjalanan berlokasi dalam zona lain dalam wilayah tersebut. Dalam menggambarkan pola pergerakan, perencanaan transportasi umumnya menggunakan matriks pergerakan atau matriks asal tujuan atau Origin Destination Matrix, OD Matrix. MAT adalah matriks berdimensi 2 yang berisi informasi mengenai besarnya pergerakan antar lokasi di dalam daerah tertentu. Baris menyatakan zona asal dan kolom menyatakan zona tujuan, sehingga sel matriksnya menyatakan besarnya arus dari zona asal ke zona tujuan. Dalam hal ini, notasi TID merupakan besarnya arus pergerakan, yaitu kendaraan, penumpang, atau barang yang bergerak dari zona asal I ke zona tujuan D selama selang waktu tertentu. 3. Model pemilihan moda atau model choice. Pemodelan pemilihan moda atau kendaraan yaitu pemodelan atau tahapan proses perencanaan angkutan yang berfungsi untuk menentukan pembebanan perjalanan atau mengetahui jumlah dalam arti proporsi untuk orang dan barang yang akan menggunakan atau memilih berbagai moda transportasi yang tersedia untuk melayani suatu titik asal tujuan tertentu demi beberapa maksud perjalanan tertentu. Model pemilihan moda bertujuan untuk mengetahui proporsi orang yang akan menggunakan setiap moda. Proses ini dilakukan dengan maksud untuk mengkalibrasi model pemilihan moda pada tahun dasar dengan mengetahui peubah bebas atau atributa yang mempengaruhi pemilihan moda tersebut. 4. Moda pembebanan lalu lintas atau trip assignment. Model pembebanan lalu lintas merupakan tahap akhir dari proses analisa permintaan perjalanan. Data masukan yang utama pada proses pembebanan jaringan jalan berupa matriks asal tujuan, jaringan yang telah diberi kode dan karakteristik jaringan seperti waktu tempuh. Pada prosedur pembebanan ini, dilakukan pemilihan rute perjalanan dari zona asal ke zona tujuan pada jaringan dan membebankan mereka ke rute terpilih tersebut. Kemudian VSIM. Software simulasi VSIM. VSIM merupakan software asal Jerman yang bisa melakukan simulasi dan mengevaluasi kinerja untuk lalu lintas mikroskopik, transportasi umum, transportasi pribadi maupun pejalan kaki. VSIM adalah alat yang paling canggih yang tersedia untuk mensimulasikan aliran-aliran lalu lintas multimoda, termasuk mobil, angkutan barang, bus, heavy rail, tram, LRT, sepeda motor, sepeda, hingga pejalan kaki. Pengguna software ini bisa memodelkan segala jenis konfigurasi geometrik ataupun perilaku pengguna jalan yang terjadi di dalam sistem transportasi. Kemudian 2. Kemampuan VSIM. Menurut PTVAG 2011, VSIM menyediakan kemampuan animasi dengan perangkat tambahan besar dalam 3D. Simulasi jenis kendaraan yaitu dari motor, mobil penumpang, truk, kereta api ringan, dan kereta api berat. Selain itu, klip video dapat direkam dalam program dengan kemampuan untuk secara dinamis mengubah pandangan dan perspektif. Elemen visual lainnya seperti pohon, bangunan, fasilitas transit, dan rambu lalu lintas dapat dimasukkan ke dalam animasi 3D. Kemudian bab 3, metodologi penelitian. Lokasi penelitian. Lokasi bundaran 3 lengan Jalan Ayani 2, Jalan Arteri Spadio, dan Jalan Mayor Alianyang terletak di Kabupaten Kuburaya. Gambar lokasi penelitian. Ini Jalan Arteri Spadio, Jalan Ayani 2, dan Jalan Mayor Alianyang. Ini untuk bangunan Transmart. Lokasi penelitian. Ini gambar dari ruas Jalan Ayani 2, tepatnya di depan Transmart, ngambil foto ini. Kemudian ini simpang dari ruas Jalan Arteri Spadio. Kemudian ini simpang dari ruas Jalan Mayor Alianyang. Metode pengumpulan data primer, yaitu data yang didapat dengan cara pengamatan langsung di lapangan. Metode pengumpulan data tersebut dapat dilakukan dengan metode teknik observasi lapangan. Hal ini mutlak dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari lokasi penelitian sehingga tidak terjadi desain yang kurang sesuai dengan kondisi lapangan. Data yang diperlukan antara lain data traffic count, data geometrik jalan, survei kecepatan kendaraan, dan data survei asal tujuan. Kemudian data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari beberapa referensi ataupun instansi terkait. Untuk metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara metode literatur, yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, serta mengolah data tertulis dari instansi terkait
dan metode kerja yang dapat digunakan. Data yang diperlukan antara lain: 1. Kondisi tata guna lahan, kemudian peta lokasi penelitian, kemudian data Badan Pusat Statistik. Survei pendahuluan. Survei ini perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi lapangan sebelum melakukan survei untuk pengambilan data. Dalam tahap ini dilakukan penyusunan rencana yang perlu dilakukan agar diperoleh efisiensi dan efektivitas waktu dalam pekerjaan. Tujuan survei pendahuluan adalah untuk menentukan lokasi titik-titik yang efektif dalam pengambilan data yang diperlukan. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam pengambilan data, hari apa saja pengambilan data dilakukan, dan pembagian tugas surveyor yang terlibat dalam proses pengambilan data. Ini adalah kondisi geometrik dan rencana pemasangan CCTV pada lokasi penelitian. Metode pengumpulan data, survei volume lalu lintas. Maksud dan tujuan survei perhitungan lalu lintas yaitu untuk mendapatkan data jumlah dan kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Penelitian ini dilakukan pada hari kerja, hari libur, dan hari senggang. Untuk hari yang mewakili hari kerja adalah hari Senin, yang mewakili hari libur adalah hari Minggu, dan yang mewakili hari senggang adalah hari Sabtu, di mana jam puncak pada hari tersebut adalah pagi, siang, dan sore hari. Maka waktu survei dilakukan pada pukul 6 pagi sampai jam 10 malam. Ini merupakan contoh form survei volume lalu lintas. Kemudian survei geometrik jalan. Maksud dan tujuan survei geometrik jalan yaitu untuk mengetahui kondisi geometrik jalan, tata guna lahan di sekitar lokasi penelitian, dan pengaturan lalu lintas dari simpang yang disurvei. Survei ini dilakukan dengan cara melakukan pengukuran dan pencatatan di dalam sketsa pada peta lokasi yang sudah dibuat sebelumnya. Survei kecepatan kendaraan. Maksud dan tujuan survei kecepatan kendaraan yaitu untuk mengetahui berapa kecepatan kendaraan yang melewati lokasi penelitian. Kecepatan sesaat merupakan salah satu indikator kinerja lalu lintas dalam melakukan rekayasa lalu lintas. Kecepatan sesaat digunakan untuk menganalisa perilaku masyarakat dalam penggunaan persimpangan. Pada survei ini digunakan cara elektronik yaitu menggunakan alat bantu radar speed gun. Kemudian, survei asal tujuan atau OD survei. OD survei menggambarkan pola pergerakan orang dan barang dalam suatu area tertentu. Analisis hasil OD survei akan memberikan estimasi karakteristik perjalanan berdasarkan tipikal hari survei yang dipilih. Informasi yang dapat diperoleh dari OD survei ini adalah asal dan tujuan perjalanan, lama waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari titik asal ke titik tujuan, dan moda perjalanan. Pada sebuah penelitian, harus memiliki alur yang jelas agar maksud dan tujuan dari sebuah penelitian tersebut bisa tercapai dengan baik. Alur penelitian yang runtut akan mempermudah pembaca dalam memahami metodologi yang digunakan. Berikut alur penelitian yang digunakan antara lain. Pertama, studi literatur. Pada tahap ini mengumpulkan beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian seperti buku-buku tentang transportasi jalan raya, jurnal-jurnal, ataupun skripsi yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data. Tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Data tersebut akan digunakan dalam proses analisa pada penelitian. Yang pertama, data trafikon pada untuk data primer dengan kegunaan menghitung volume arus lalu lintas, sumber data survei lalu lintas, jumlah data 3 hari. Kemudian data primer geometrik jalan untuk mengetahui kondisi geometrik jalan, sumber data pengukuran dengan meteran di lapangan, jumlah data 3 ruas jalan. Kemudian data primer kecepatan kendaraan, kegunaan untuk analisa MKJI dan dimasukkan alat bantu software VSIM. Dengan sumber data survei dengan speed gun, jumlah data 20. Kemudian data primer survei asal tujuan untuk analisa metode model 4 tahap. Sumber data digunakan dengan cara wawancara langsung atau Google Form. Jumlah data direncanakan 100. Untuk data sekunder, yang pertama itu data BPS, yaitu untuk analisa regresi, sumber data Badan Pusat Statistik. Jumlah data 2. Data tata guna lahan untuk analisa pemodelan transportasi 4 tahap, yaitu sumber data Bapeda Kuburaya dan Bumi Raya Utama Group, jumlah data 2. Kemudian data jumlah kendaraan untuk proyeksi jumlah kendaraan pada tahun rencana. Tahap rekapitulasi dan evaluasi data. Data yang dikumpulkan dari penelitian kemudian direkap dan diperiksa apakah data yang dibutuhkan telah cukup untuk dilanjutkan ke tahap analisis. Apabila ternyata masih ada data yang kurang, maka dilakukan pengambilan data kembali. Tahap analisis data. Pada tahap ini, dilakukan analisis terhadap data yang telah didapat dan direkapitulasi dari hasil survei lapangan. Adapun tahapan analisis data sebagai berikut. Tahap pertama yaitu analisis
kinerja persimpangan pada kondisi existing. Analisis tingkat kinerja persimpangan ini digunakan untuk mencari dan mengetahui tingkat kinerja lalu lintas pada simpang sebelum adanya pembangunan kawasan terpadu Bumi Raya City Mall yang ditinjau berdasarkan parameter-parameter seperti kapasitas, derajat kejenuhan, tundaan, dan panjang antrian menggunakan MKJI tahun 1997. Tahap kedua yaitu analisis kinerja persimpangan pasca pembangunan, yaitu tahun 2023 dan proyeksi 5 tahun pada tahun 2028. Pada tahap ini digunakan analisa model 4 tahap pada transportasi yang digunakan untuk meramalkan kinerja jaringan jalan dan simpang di masa mendatang. Perhitungan dilakukan menggunakan MKJI tahun 1997 dan disimulasikan menggunakan aplikasi VSIM. Kemudian tahap ketiga yaitu penataan bundaran. Setelah dilakukannya analisis terhadap kinerja simpang dan ditemukan permasalahan pada persimpangan di masa yang akan datang, dilakukan pemecahan masalah atau solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada tahap ini, analisis dilakukan menggunakan MKJI tahun 1997 dan proses simulasi pemodelan transportasi dibantu dengan menggunakan aplikasi VSIM. Kemudian, kesimpulan dan saran. Tahap ini diisi dengan data yang harus sesuai dengan tujuan akhir yang hendak dicapai oleh peneliti pada penelitian ini, yaitu penataan pada simpang bundaran di masa yang akan datang akibat pengaruh pembangunan kawasan terpadu Bumi Raya City Mall. Kemudian, diagram alir penelitian. Dari mulai identifikasi masalah, studi literatur, metodologi penelitian, pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, kemudian analisa data, kemudian analisa kondisi existing tahun 2020 dengan MKJI dan VSIM sebagai alat bantu pemodelan, kemudian analisa pemodelan transportasi 4 tahap, kemudian analisa pada masa operasi, dan analisa pada masa proyeksi 5 tahun setelah operasi dengan MKJI dan alat software bantu pemodelan VSIM. Kemudian simulasi penataan bundaran dengan software VSIM. Apabila DS lebih kecil dari 0,4 oke. Jika DS masih lebih besar dari 0,4 dilakukan penataan bundaran ulang. Kemudian kesimpulan dan saran. Kemudian selesai. Untuk presentasi seminar outline saya, sekian dari saya. Terima kasih atas waktu yang digunakan untuk menonton video ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.